Hujan deras yang terus mengguyur dalam beberapa hari mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di Kampung Kumenong, Jambu Dipa, dan Kampung Pasir Cangkuang, Desa Sukabungah, Campaka Mulya, Cianjur, Jawa Barat, hingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Akibat pergeseran tanah ini, sebanyak 99 rumah mengalami rusak berat di dua kecamatan tersebut. Ratusan warga Kampung Kumenong dan Kampung Pasir Cangkuang, Desa Sukabungah, Campaka kembali mengungsi ke tenda darurat. Sementara seorang warga korban longsor bernama Ai mengeluhkan perihal bantuan dari pemerintah yang tidak sampai ke tangan korban. Itu kemarin ada yang ngasih duit, Pak. Itunya diambil sama lurah. Dikasih dari sananya 27 juta, nyampainya cuma 200.000 per kakak. Terus yang ada yang 25, yang 5.000-nya diambil lagi katanya buat kantong plastik. Padahal itu plastik banyak di sini. Hingga kini sekitar 475 pengungsi belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya sampai saat ini belum ada lahan yang disediakan pemerintah untuk relokasi korban longsor. Sebelumnya longsor terjadi di Desa Giri Mukti, Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang. Lokasi longsor di Kampung Sukabungah ini berjarak sekitar 20 km dari lokasi longsor di Desa Giri Mukti. Dari Cianjur, Jawa Barat, Arif Rahman, Metro TV. Hingga siang ini banjir masih melanda sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Banjir paling parah melanda Kampung Cienteng, Kecamatan Bale Endah. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 2,5 meter. Banjir di wilayah ini merendam 6.499 rumah. Selain Kecamatan Bale Endah, kecamatan lain yang terendam banjir yakni Kecamatan Dayakolot, Ranca Ekek, Kutawaringin, Bojong Soang, dan Majalaya. Ketinggian air di wilayah ini rata-rata mencapai 1 meter. Luasnya wilayah yang terendam banjir dan tingginya air memutuskan arus transportasi antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sehingga mengakibatkan Sungai Citarum meluap. Banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebagian warga yang khawatir banjir akan semakin buruk akhirnya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Warga korban banjir berharap selain bantuan makanan dan obat-obatan, pemerintah Bandung segera melakukan pengerukan Sungai Citarum. Salah seorang korban menyatakan banjir datang tiba-tiba menggenangi rumah warga sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Tim Liputan, Metro TV. Hujan deras yang mengguyur kota Sampang, Madura seharian kemarin menyebabkan ratusan rumah penduduk di 4 desa terendam banjir. Selain itu puluhan hektar sawah dan sejumlah sekolah dan puskesmas pembantu juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai setengah meter. Banjir diakibatkan Sungai Kali Kemuning yang kembali meluap. Warga yang terkena banjir mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Warga berharap pemerintah segera mengirimkan bantuan bahan makanan. Sementara itu banjir yang terjadi di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Nangro Aceh Darussalam masih belum surut. Ketinggian air yang mengenangi rumah warga masih setinggi 2 meter. Warga yang mengungsi mengaku belum berani pulang karena khawatir banjir akan kembali meninggi. Sementara banjir di 2 kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara terus meluas. Banjir terparah terlihat di Kacatan Seikepayang dan Simpang 4 dengan ketinggian masih mencapai 1 meter. Banjir akibat luapan Sungai Asahan ini membuat ratusan warga terpaksa harus tinggal di tenda-tenda darurat. Tim Liputan, Metro TV. Gerimis yang mengguyur tidak menahan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk mengikuti Grebek Idul Adha. Warga berdesak-desakan mengiringi prosesi pengarakan gunungan dari Istana Kraton menuju Masjid Gede Kraton Yogyakarta sepanjang 300 meter ini. 4 gunungan berisi makanan dan aneka sayuran diarak puluhan abdi dalam Yogyakarta, didahului barisan prajurit dari Kraton Yogyakarta. Ini menjadi simbol sedekah atau kurban dari raja kepada rakyatnya. Setelah sampai di Masjid Gede Kraton Yogyakarta, ke-4 gunungan didoakan dan diperebutkan oleh masyarakat. Antusiasme Grebek Idul Adha ternyata bukan dari warga Yogyakarta saja. Mas, datang dari mana, Mas? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Ini apa alasannya, Mas, berebutan ini? Untuk pesanan katanya untuk bikin walesan pancing bisa dapat banyak. Walesan pancing itu apa, Mas? Untuk Pancing itu loh. Oh, untuk mancing. Mas Tempat percaya mancing. nggak kalau ini bisa mendatangkan berkah gitu? Ini baru nyoba katanya suruh nyari ini.
Masyarakat percaya berkah raja dapat membawa keselamatan lahir batin, serta mengabulkan permintaan bagi yang berhasil mengambil bagian dari gunungan. Tradisi gunungan ini konon sudah ada sejak kerajaan Mataram Islam berdiri. Kini tradisi ini masih dilestarikan oleh pewaris kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Anissa Satrowilogo, Suyata, Metro TV. Sekitar 200 warga korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur menjalankan sholat Idul Adha 1429 Hijriah di pengungsian korban lumpur di Pasar Baru Porong. Berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, sholat di pengungsian kali ini lebih sedikit jamaahnya. Sholat dipimpin Imam Haji Brodin dan selaku khotib Ustadz Makmun. Dalam khutbahnya, Ustadz Makmun meminta korban lumpur Sidoarjo bersabar menunggu pelaksanaan pembayaran ganti rugi. Khotib juga menegaskan semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka manusia harus ikhlas menerima apabila miliknya diminta oleh Allah. Sementara di Masjid Al-Akbar, Surabaya, ribuan umat muslim melaksanakan sholat di masjid terbesar di Indonesia Timur ini. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Hamid Abdullah dan dilanjutkan khotbah yang disampaikan Profesor Abdul Jamil, Rektor IAIN Wali Songo, Semarang. Di Masjid Raya Jayapura, Papua, perayaan sholat Idul Adha berlangsung secara sederhana. Jamaah terpaksa sholat di antara tiang-tiang bangunan Masjid Raya Jayapura yang masih dalam perbaikan. Namun suasana tersebut tidak mengurangi niat umat muslim di Jayapura, Papua yang melakukan sholat Idul Adha. Antusiasme mereka terlihat sejak pagi berbondong-bondong memenuhi Masjid Raya Jayapura. Dari Sidoarjo, Surabaya, dan Jayapura, Tim Liputan Metro TV. Bahwa oleh karena pembaca surat itu mengulang ini nasib Maman ini bagaimana begitu? Ini nasib Maman ini bagaimana begitu?
ya ibunya bingung gitu nyarinya kemana gitu, udah minyak tanah udah nggak ada, LPG nggak ada, ya nyari ke warung-warung sono-sono kan nggak ada, mintanya biar lancar gimana gitu, biar ada terus. Orang ibu kan jualan tiap hari, itu kan perlu LPG-nya. Oh, saya mah khawatir, kita kan pakainya minyak langka, terus sekarang LPG langka, ada cuma 23.000. Yang kecil tuh, tabung kecil, itu pun nggak ada. Nggak apa-apa lah kalau mahal, barangnya ada ya. Saya kan pedagang, butuh. Sangat khawatir banget deh. Ya kita susah juga, dapatnya aja sampai ke pasar minggu saya. Udah gitu harganya mahal juga. Ya kita sebagai pedagang ya susah juga, Mbak. Untuk pasokan hari ini ya udah mulai lancar ya. Cuman sekarang kemarin aja itu kemungkinan kapal masuknya agak telat. Tapi untuk hari ini udah mulai lancar. Ya memang Pata itu berawal dari ada hari libur, di hari libur hari Minggu, di libur hari Idul Adha ya, itu di hari Senin. Dan itu jelas-jelas kita libur total. Sebab di mana memang pasokan dari Pertamina sendiri nggak ada. Kedua ya kita sendiri ya karyawan, ya semua agen-agen itu libur, sehingga kita tidak lagi mempertimbangkan masalah kelangkaan itu. Ternyata setelah hari Senin sampai hari ini, ya ternyata memang kelangkaan itu menyeluruh lah gitu kelihatannya. Jadi kalau sudah dapat baru keliling lagi. Terus balik tiap hari karena tiap hari ya segitulah pasokan untuk pendorong 50 sampai 60. Abang sehari